Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Manajemen H dengan NIM 34021903227. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen PTABC dan data arus. Nah, di sini sudah ada tabel tentang sistem informasi inventorinya. Ada supplier, administrasi gudang, direktur utama, dan front desk. Dimulai dari administrasi gudang, yaitu menginput data supplier, lalu ke supplier meng- membuat dokumen barane, lalu menghasilkan arsip. Dan dari supplier juga menginput total barang masuk. Dan dari administrasi gudang ada barang, yaitu untuk menginput total barang masuk dan barang menginput sortir barang. Di sini ada input data barang keluar masuk. Nah, dari sortir barang, untuk dari direktur utama yaitu input work order, lalu work order, ada sortir barang, di sini ada eh, sortir barang data dan input data pembeli. Nah, dari barang ini ada input data barang berhubungan dengan input data pembeli. Lalu untuk supplier di sini menghasilkan laporan ke direktur utama. Dari input work order menuju ke front desk, yaitu cek barang lalu selesai. Yang selanjutnya, casual loop diagram sistem investor. Casual loop diagram menunjukkan dua balancing negatif dan positif. Melakukan umpan balik B1 dan B2. B1 dan B2, di mana B1 menunjukkan hubungan antara tingkat persediaan dan pengiriman dilakukan. Untuk selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Di sini ada subsistem input dan subsistem output. Nah, untuk sistem informasi pemasaran harus mengatur arus informasi pemasaran kepada manajer pemasaran perusahaan, mempelajari kebutuhan informasi pemasaran para manajemennya, dan merancang sistem informasi pemasaran. Di sini ada database, yaitu untuk sub inputnya sistem informasi akuntansi dan sumber internal, subsistem penelitian pemasaran, subsistem sumber lingkungan, dan subsistem intelijen pemasaran. Disalurkan kepada database disalurkan lagi kepada subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem barang terintegrasi. Lalu disalurkan kepada pemakai. Selanjutnya ada eh, sistem informasi manajemen, konsep, dan pengembangannya. Di sini ada sistem X. Yang pertama ada tujuan sistemnya, yaitu ini ya. Yang kedua ada batas sistem daerah sini. Yang ketiga ada subsistem bagian luar. Yang keempat ada hubungan sistem dari sini. Lalu ada hierarki sistem. Nah, ini antara yang D, A, B, C, A, B, C, D. Lalu ada output. Lalu yang keenam ada lingkungan eksternal. Tujuan sistem ini merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Yang kedua yaitu batas sistem, yaitu merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga ada subsistem, merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, subsistem. Ini bisa fisik ataupun abstrak. Yang keempat ada hubungan sistem. Yang kelima ada hubungan proses dan input. Yang keenam ada lingkungan sistem, adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Lingkungan sistem ada dua yang macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Yang ini tidak jauh beda dengan yang tadi ya.
Ada subsistem informasi akuntansi, yaitu merupakan subsistem internal, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan merupakan sumber lingkungan. Disalurkan kepada database, lalu disalurkan lagi kepada subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian, lalu disalurkan kepada pemakai. Di sini sumber informasi keuangan adalah sumber informasi yang memberikan informasi kepada orang baru atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan panodik hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Di sini ada input. Yang pertama ada sistem akuntansi. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang keduanya ada subsistem audit internal. Terdapat dua jenis auditor, yaitu eksternal dan internal. Untuk yang eksternal, yaitu biaya terdapat pada perusahaan kecil. Yang sedangkan internal biasanya terdapat pada perusahaan besar. Di sini ada 4 jenis kegiatan audit internal. Yang pertama keuangan, menguji akurasi catatan perusahaan dan membuat jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Yang kedua adalah operasional, dilakukan untuk memeriksa efektivitas prosedur, dilakukan oleh analisis sistem selama analisis dari siklus hidup sistem. Yang ketiga ada penyesuaian, merupakan lanjutan dari kegiatan audit operasional. Audit kesesuaian akan berlanjut terus sehingga prosedur perusahaan akan terus berjalan baik. Yang keempat ada rancangan sistem pengendalian internal, merupakan rancangan untuk melaksanakan audit agar audit berjalan dengan lebih baik. Baik, selanjutnya ada sistem informasi SDM. Di sini ada subsistem informasi akuntansi pengajian. Baik, selanjutnya ada sistem informasi SDM. Di sini ada subsistem informasi akuntansi pengajian, yaitu sumber internal, lalu subsistem informasi resiko SDM, sumber eksternal, subsistem informasi intelijen. Diteruskan kepada database, lalu dari database ke subsistem informasi perencanaan SDM, subsistem informasi penerimaan karyawan, subsistem informasi manajemen SDM, subsistem informasi benefit, lalu dan subsistem informasi lingkungan diteruskan kepada pemakai. Di sini selanjutnya sistem informasi sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang diperlukan perusahaan manajemen SDM. Secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, meletakkan, dan mengembangkan, juga memelihara atau merawat sumber daya perusahaan. Perencanaan SDM ada aktivitas yang dimaksud ini adalah untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya yaitu dilakukan dengan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan SDM. Ada dua, yaitu tentang keahlian yang dimiliki dan diperlukan, dan yang keduanya tentang lingkungan seperti pangsa pasar, tenaga kerja, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.